Walaupun saat ini kita tahu jika Indonesia sudah memiliki berbagai macam jenis alutsista canggih dan sistem persenjataan yang modern dari ketiga matra. Namun jika kita melihat kekuatan militer Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno, yaitu tepatnya pada tahun 1960-an, tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan alutsista tempur yang dimiliki saat ini oleh Indonesia. Sebab saat itu, Indonesia adalah merupakan salah satu negara superpower dan menguasai kekuatan alutsista militer di belahan bumi selatan. Bahkan kapal perang yang dimiliki Indonesia saat itu adalah yang terbesar dan yang tercanggih sepanjang sejarah. Dengan kekuatan suplai alutsista dari Uni Soviet saat itu, membuat kekuatan Belanda sudah tidak seimbang lagi dengan Indonesia. Selain itu, Amerika Serikat yang sangat khawatir dengan perkembangan kekuatan militer Indonesia yang baru saja merdeka lalu menjadi negara militer terkuat di dunia dengan dukungan besar-besaran oleh teknologi terbaru Uni Soviet yang notabene sebagai musuh dagang alutsista militer Amerika Serikat hingga saat ini. Berkat kedekatan Presiden Indonesia, Insinyur Soekarno dengan Uni Soviet, Indonesia mendapatkan bantuan kekuatan alutsista militer berskala besar untuk armada laut dan udaranya sebagai negara militer termaju di dunia, yaitu dengan nilai raksasa 2,5 miliar US dollar. Sehingga saat itu menjadikan kekuatan militer Indonesia adalah yang terkuat di seluruh belahan bumi selatan. Salah satu kekuatan utama alutsista yang dibeli oleh Indonesia saat itu adalah KRI Irian dan menjadi kekuatan utama Indonesia di saat Trikora atau operasi di Timur-Timur. Selain itu, KRI Irian adalah salah satu kapal perang terbesar dan tercepat di dunia buatan Soviet, yaitu dari kelas Sverdlov dan dengan senjata 12 meriam raksasa kaliber 6 yang tidak diragukan lagi daya penghancurnya jika ada negara yang macam-macam saat itu. Selain itu, KRI Irian berbobot raksasa dengan 16.640 ton dan mampu membawa personil sebanyak 1.270 orang. Itu termasuk 60 perwira. KRI Irian memiliki panjang 210 meter dan lebar 22 meter, sehingga kapal perang milik Indonesia ini patut disebut sebagai kapal perang legend sepanjang sejarah. Sebab hingga saat ini, Indonesia tidak pernah lagi memiliki kapal perang sebesar itu dan tidak ada apa-apanya jika dibandingkan dengan kapal jenis fregat yang dimiliki Indonesia saat ini, yaitu dengan hanya memiliki berat ukuran lebih 6.000 ton serta panjang 130 meter. Saat itu, Indonesia memang menjadi negara yang sangat disegani di dunia, dan termasuk Amerika Serikat yang sangat khawatir dengan kemajuan alutsista sistem pertahanan udara dan laut Indonesia di masa kepemimpinan Presiden Soekarno. Sebab Uni Soviet saat itu, sebagai negara sahabat Indonesia, tidak pernah memberikan alutsista dan sistem persenjataan tercanggihnya dengan skala besar terhadap negara manapun di dunia kecuali Indonesia. Di saat pemerintah Presiden Soekarno, selain telah dilengkapi oleh kapal perang KRI Irian sebagai kapal perang utama dan terbesar, Indonesia juga mempunyai 104 unit kapal tempur dan termasuk puluhan kapal perang jenis corvette class. Namun saat itu, Indonesia tidak hanya diperkuat oleh kapal-kapal perang terbesar dari Uni Soviet, melainkan telah diperkuat oleh kapal selam Tu-16 Tupolev. Dengan kerjasama tersebut, Indonesia memiliki 12 kapal selam Whiskey Class sebagai kapal penguasa laut atau perairan Indonesia. Indonesia saat itu memiliki kekuatan alutsista meliputi laut dan darat. Dari sisi alutsista daratnya, Indonesia telah diperkuat oleh helikopter Uni Soviet, yaitu menyuplai 9 unit helikopter terbesar di dunia dengan jenis Mi-6 dan 41 helikopter Mi-4 sebagai helikopter militer Indonesia. Selain itu, Indonesia juga telah dilengkapi berbagai pesawat pengangkut, termasuk pesawat pengangkut berat Antonov
AN-12B Uni Soviet yang dapat digunakan oleh TNI Indonesia di dalam melakukan pengiriman pasukan militernya di berbagai wilayah konflik dengan melakukan pendaratan prajurit TNI menggunakan parasut. Untuk melengkapi persenjataan TNI Indonesia, Rusia membekali ribuan senapan serbuk terbaik saat itu dan masih menjadi legendaris sampai saat ini, yaitu AK-47 sebagai senjata utama TNI Indonesia di dalam melawan penjajah. Tentunya itu semua membuat Indonesia menjadi salah satu kekuatan militer laut dan udara terkuat di dunia. Begitu hebat efeknya sehingga Amerika Serikat di bawah kepemimpinan John F. Kennedy memaksa Belanda untuk segera keluar dari Papua dan menyatakan dalam forum PBB bahwa peralihan kekuasaan di Papua dari Belanda ke Indonesia adalah suatu yang bisa diterima. Tentu saja di dalam proses kemerdekaan Indonesia, Rusia atau Uni Soviet saat itu memiliki efek atau peran yang sangat besar terhadap Indonesia. Sebab dengan perlakuan khusus dan suplai alutsista canggih secara besar-besaran dapat membuat penjajah segera angkat kaki dari bumi pertiwi Indonesia. Namun tidak cukup sampai di situ. Kekuatan alutsista yang menjadikan negara Indonesia salah satu terkuat di dunia ini. Angkatan Udara Indonesia juga menjadi salah satu armada udara paling mematikan di dunia. Dikabarkan jika di era kepemimpinan Presiden Soekarno, Angkatan Udara Indonesia memiliki lebih dari 100 pesawat tercanggih saat itu. Di antara pesawat-pesawat jet tempur kekuatan udara yang memperkuat Indonesia saat itu adalah 20 unit pesawat pemburu supersonik MiG-21 Fishbat, 30 unit pesawat MiG-15 Pegat, 49 unit pesawat tempur Higgs subsonik MiG-17 Freskel, dan 10 unit pesawat supersonik MiG-19 Farmer. Dari 100 lebih pesawat jet tempur Indonesia yang tercanggih saat itu, wajar saja jika telah menggetarkan dunia dan membuat Amerika Serikat sangat khawatir. Sebab jumlah armada laut yang ratusan dan pesawat jet tempur yang juga jumlahnya ratusan, tentu saja tidak satupun negara di dunia yang berani macam-macam. Apalagi berniat untuk menjajah kembali Indonesia secara terbuka, seperti di masa penjajahan sebelum Indonesia merdeka. Saat itu, pesawat jet tempur MiG-21 Fishbat yang dimiliki Indonesia adalah salah satu pesawat supersonik tercanggih di dunia yang telah mampu terbang dengan kecepatan mencapai 2 Mach. Pesawat jet tempur Indonesia bahkan diklaim lebih hebat dari pesawat tercanggih Amerika Serikat saat itu, yaitu pesawat jet tempur supersonik F-104 Star Factor dan F-5 Tiger. Selain itu, pesawat pembom ini juga telah dilengkapi berbagai peralatan elektronik canggih dan rudal khusus untuk anti kapal perang AS-1 Canal yang daya ledaknya bisa dengan mudah menenggelamkan kapal-kapal tempur barat atau penjajah yang berani mengancam kedaulatan NKRI. Dari sisi udara saat itu, Amerika Serikat sangat khawatir atas kekuatan militer Indonesia, apalagi didukung dengan tentara terlatih Indonesia dan dikenal sebagai pasukan berani mati. Bahkan demi bumi pertiwi Indonesia ini, mereka rela meninggalkan anak dan istrinya untuk tegaknya NKRI yang berdaulat. Atas kekhawatiran Amerika Serikat tersebut, karena didukung Uni Soviet dari pesawat-pesawat MiG-21 dan MiG-17, yaitu di Perang Vietnam, sampai mendorong Amerika Serikat mendirikan United States Navy Strike Fighter Tactic Instructor, yaitu pusat latihan pilot-pilot terbaik yang dikenal dengan nama Top Gun. Namun selain dilengkapi dengan pesawat jet tempur MiG dari semua jenis, sistem pertahanan militer TNI Angkatan Udara, saat itu Indonesia juga telah diperkuat P-51 Mustang. Salah satunya adalah dengan dimiliki 26 pesawat pembom jarak jauh strategis Tu-16 Tupolev Badger. Karena kecanggihan dan kehebatan pesawat pembom strategis milik Indonesia ini,
sehingga hanya negara-negara tertentu di dunia ini yang dapat memilikinya. Bahkan China dan Australia pun belum memiliki pesawat pembom strategis seperti jenis tersebut. Jenis pesawat pembom strategis ini hanya dimiliki oleh 4 negara di dunia saat itu, seperti Amerika Serikat, Rusia, Inggris, dan Indonesia, yang pangkalannya terletak di Lapangan Udara Iswayudi, Surabaya.